Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional Republik Indonesia dan juga seorang bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III dengan seorang selir bernama Raden Ayu Mangkorowati. Dikatakan Ibu Pangeran Diponegoro memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel yang tidak lain adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendoro Raden Mas Mustahar yang kemudian berganti nama menjadi Bendoro Raden Mas Antowiryo. Setelah sang ayah naik tahta, beliau diwisuda sebagai pangeran dan berganti nama menjadi Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Sebagai pribadi yang dikenal sangat cerdas dan lebih tertarik dengan masalah keagamaan ketimbang pemerintahan keraton, membuatnya enggan menerima tawaran sang ayah untuk naik tahta menjadi raja. Yang akhirnya posisi tersebut diduduki oleh adik tiri Pangeran Diponegoro, yaitu Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, yang saat itu naik tahta pada usia 10 tahun dan bergelar Sultan Hamengkubuwono keempat. Di sisi lain, beliau sadar diri bahwasanya ibunya yang hanya seorang selir merasa tidak layak menduduki singgasana sebagai seorang raja. Sebagai seorang pangeran, beliau lebih memilih tinggal di Tegalrejo yang lokasinya berdekatan dengan Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono pertama yang merupakan eyang buyutnya ketimbang tinggal di dalam keraton. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisah bagaimana peran Pangeran Diponegoro dalam peristiwa Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 1825 sampai tahun 1830, antara pasukan Jawa melawan tentara kolonial Belanda yang dibantu oleh Kesultanan Yogyakarta, dan apa yang melatar belakangi terjadinya perang besar tersebut, serta bagaimana akhir dari jalannya perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro untuk mengusir para penjajah. Tanpa berlama-lama langsung saja kita berlanjut ke topik pembahasan. Pada tanggal 6 Desember 1822, Hamengkubuwono keempat meninggal dunia secara mendadak ketika sedang bertamasya pada usia 19 tahun. Yang akhirnya hal tersebut menimbulkan kabar bahwa penyebab beliau meninggal akibat diracun. Putra mahkota yang saat itu masih berusia 3 tahun, diangkat menjadi raja selanjutnya dan bergelar Hamengkubuwono kelima. Dalam pelaksanaannya dikarenakan sang raja masih berumur balita, akhirnya ditunjuklah Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi sebagai wali bagi sang raja balita. Ada sebuah kejadian di Keraton Yogyakarta yang membuat Pangeran Diponegoro marah, yakni saat Jonker Anthony Hendrik Smitherd yang ketika itu menjabat sebagai Residen baru Yogyakarta atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia bertindak sangat keterlaluan dengan menduduki tahta keraton selama 31 bulan dan menerima sembah bakti dari para bupati Jawa ketika upacara Garebeg pada 9 Juni 1823. Smitherd duduk sendiri di singgasana yang kosong karena usia sang raja masih balita. Seharusnya yang duduk mewakili raja adalah salah satu wali raja. Namun Ratu Ageng istri Hamengkubuwono III dan Ratu Kencono ibu dari sang raja tidak menghendaki Pangeran Diponegoro untuk duduk di singgasana mewakili sang raja. Peristiwa tersebut membuat heboh di dalam kalangan keraton serta membuat posisi Pangeran Diponegoro merasa tersingkir. Sebelumnya pada tanggal 6 Mei 1823, sebuah dekrit dikeluarkan oleh Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, yang isinya tentang pengembalian semua tanah yang disewa oleh orang Eropa dan Tionghoa kepada pemiliknya per tanggal 31 Januari 1824. Namun sang pemilik tanah harus membayar uang kompensasi kepada sang penyewa. Di sini sang pemilik tanah yakni Keraton Yogyakarta hampir bangkrut oleh dekrit tersebut. Akan tetapi Pangeran Diponegoro berhasil menyelamatkan Keraton Yogyakarta dari kebangkrutan dengan cara meminjam uang kepada Kapitan Tionghoa. Atas beberapa kejadian tersebut membuat Pangeran Diponegoro memilih untuk memutuskan hubungan dengan Keraton Yogyakarta dan kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Pada bulan Mei 1825, Smitherd membuat proyek pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang, yang mana pembangunan tersebut melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Sebelumnya dalam pemasangan patok tersebut, Patih Danurejo tidak memberitahu Pangeran Diponegoro. Barulah setelah patok-patok itu dipasang, beliau mengetahuinya dari para petani yang berseteru dengan para anak buah Patih Danurejo. Mengetahui hal itu, Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan untuk perang.
20 Juli 1825, Keraton Yogyakarta mengutus dua bupati senior keraton untuk memimpin pasukan gabungan keraton dan Belanda dalam upaya penangkapan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Setibanya di sana, pasukan tersebut memicu pertempuran yang cukup sengit dan membuat kediaman sang pangeran berhasil dikuasai dan dibakar. Namun demikian, sang Pangeran Diponegoro berhasil lolos bersama sebagian besar pengikutnya yang ternyata lebih dulu mengetahui kedatangan para pasukan tersebut. Dengan membawa keluarga dan pasukannya, Pangeran Diponegoro berangkat menuju Gua Selarong yang terletak di Kabupaten Bantul untuk dijadikan markas menyusun strategi pasukannya. Penyerangan di Tegalrejo oleh pasukan Belanda dengan bantuan Keraton Yogyakarta menjadi awal terjadinya Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun. Di pihak Pangeran Diponegoro diisi oleh kalangan petani hingga golongan priyayi Jawa yang rela menyumbangkan harta bendanya sebagai dana untuk berperang. Sebanyak 15 dari 19 pangeran di Jawa bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Bahkan dari kalangan bandit pun turut memperkuat pasukan yang dipimpin oleh beliau. Bagi Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya, peperangan ini merupakan perang jihad untuk melawan Belanda dari tanah Jawa. Sebanyak 50.000 pasukan gabungan Belanda dan Kesultanan Yogyakarta diturunkan, sedangkan di pihak Pangeran Diponegoro menerjunkan sebanyak 100.000 pasukan Jawa. Pengerahan pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri di kedua belah pihak berlangsung sangat sengit, yang mana cakupan wilayah pertempuran terjadi di puluhan kota di seluruh Jawa. Saking sengitnya pertempuran, dikatakan jika suatu wilayah dikuasai pihak Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah tersebut sudah dikuasai kembali oleh pasukan Jawa. Taktik gerilya digunakan oleh Pangeran Diponegoro dalam pertempuran tersebut, serta serangan-serangan besar pasukan Jawa selalu dilakukan pada bulan-bulan penghujan. Namun ketika musim penghujan telah tiba, maka gubernur Belanda akan mengadakan gencatan senjata dan berunding, karena hujan tropis membuat pergerakan pasukan Belanda terhambat oleh penyakit malaria dan disentri, yang melemahkan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa para serdadu pasukan Belanda. Ketika masa gencatan senjata berlangsung, orang-orang Belanda akan menyebarkan mata-mata dan provokator untuk memecah belah serta menghasut para pejuang Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Namun hal itu sedikit pun tidak menggoyahkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda. Pada 28 November 1827, Raden Tumenggung Sosrodilogo yang merupakan adik ipar Pangeran Diponegoro ikut memberontak di Bojonegoro dan berhasil menguasai wilayah Rembang, Lasem, dan Tuban. Namun sayangnya setahun kemudian, Raden Sosrodilogo menyerah kepada Belanda setelah beliau kehabisan pasukannya. Tahun 1829, Kiai Mojo berhasil ditangkap oleh serdadu Belanda yang kemudian disusul dengan tertangkapnya Pangeran Mangkubumi dan Panglima Alibasa Sentot Prawirodirjo. Meskipun beberapa pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pihak Belanda, pertempuran pun tetap terus berlanjut di beberapa wilayah Jawa. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mengundang Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan di Wisma Karesidenan Magelang. Namun di situ Pangeran Diponegoro malah dijebak dan ditangkap oleh pihak Belanda yang kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan ke benteng Rotterdam, Makassar. Atas tertangkapnya Pangeran Diponegoro menandakan berakhirnya perlawanan bangsawan Jawa terhadap Belanda. Selama berlangsungnya Perang Jawa, korban di pihak Belanda sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 pasukan pribumi. Sedangkan korban di pihak Pangeran Diponegoro sebanyak 20.000. Namun peperangan tersebut juga berimbas terhadap warga sipil. Setidaknya sebanyak 200.000 penduduk Jawa turut menjadi korban peperangan yang berlangsung selama 5 tahun tersebut. Sebagian orang Keraton Yogyakarta menganggap Pangeran Diponegoro sebagai pemberontak, yang mengakibatkan keturunan beliau tidak diperbolehkan masuk ke dalam Keraton Yogyakarta. Hingga ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 naik tahta memberikan amnesti bagi keturunan Pangeran Diponegoro, dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dimilikinya kala itu. Akhirnya kini keturunan beliau dapat bebas masuk ke dalam Keraton Yogyakarta. Itu tadi merupakan kisah dari Pangeran Diponegoro yang memimpin pasukan Jawa dalam peperangan melawan pasukan Belanda. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan semoga harimu menyenangkan.